Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di mata kuliah kalkulus. Pada materi kali ini kita akan belajar mengenai fungsi matematika. Untuk menambah keberkahan pada materi hari ini, sebelum kita lanjutkan, mari kita mulaikan dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya saya persilahkan rekan-rekan untuk berdoa dan membaca Al-Quran sebelum melanjutkan materi ini. Apa aja yang akan kita pelajari pada materi kali ini? Yang pertama kita akan belajar mengenai definisi fungsi, apa itu fungsi, kemudian domain dan range, selanjutnya jenis-jenis fungsi, dan operasi pada fungsi, kemudian fungsi komposisi, dan juga fungsi inverse. Yang pertama, apa itu fungsi? Saya yakin rekan-rekan semua sudah paham ya di SMA. Cuman mengenai definisi mungkin masih ada yang lupa. Jadi sebuah fungsi disebut sebagai f merupakan sebuah padanan yang menghubungkan tiap objek X di dalam satu himpunan yang disebut sebagai daerah asal atau domain dengan sebuah nilai unik atau hasilnya sebagai fx dari himpunan hasil yang disebut sebagai daerah hasil atau juga bisa juga disebut sebagai kodomain atau range. Jadi sebuah fungsi itu, contohnya, jika kita memiliki sebuah fungsi sebagai X, maka hasil dari fungsi X ini disebut sebagai daerah kawan atau kodomain atau range, bisa juga daerah hasil. Jadi X ini sebagai fungsi awal disebut sebagai domain, kemudian hasil dari fungsi tersebut disebut sebagai daerah hasil, atau bisa juga dituliskan sebagai fx atau hasil fungsi dari x. Contohnya, jika kita memiliki fungsi 2x, maka di sebelah kiri adalah daerah asal atau domain dari fungsi tersebut. Jadi di sini isinya adalah nilai-nilai x. Jadi misal di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Artinya angka 1 sampai 5 ini akan mensubstitusi x yang ada di fungsi. Jadi kalau kita selesaikan dari daerah asal atau domain, hasilnya atau kodomainnya adalah kita substitusikan nilai x ke dalam persamaan. Jadi untuk x sama dengan 1, maka hasilnya atau kodomainnya adalah 2 dikalikan dengan 1, hasilnya 2. Kemudian untuk x sama dengan 2, hasilnya atau fx-nya adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Seterusnya sampai angka 5, sampai x sama dengan 5, hasilnya adalah 10, x 2x. Jadi sebelah kiri ini adalah asalnya atau dia akan mensubstitusi nilai x-nya, sedangkan yang di sebelah kanan merupakan hasil fungsi dari x, disebut sebagai domain dan kodomain. Sekarang kita lihat apakah contoh-contoh berikut fungsi atau bukan fungsi. Kita lihat yang pertama, ada sebuah fungsi nilai asalnya 1, 2, 3. Hasilnya, kodomainnya, hasilnya ada semuanya A. Apakah ini sebuah fungsi? Ya, ini adalah sebuah fungsi. Kenapa? Karena masing-masing dari daerah asal dapat terdefinisikan pada kodomain, pada daerah hasil.
hasilnya sama, nggak apa-apa karena bisa saja fungsinya seperti ini, fx sama dengan a. Artinya, berapapun nilai x akan menghasilkan nilai a. Jadi, sebuah fungsi harus bisa didefinisikan sebagai hasil. Kemudian kita lihat yang kedua, daerah asalnya 1 hasilnya B, 2 hasil fungsinya A, kemudian 3 hasil fungsinya C. Apakah ini sebuah fungsi? Ya, ini adalah sebuah fungsi karena masing-masing dari daerah asal dapat terdefinisikan pada sebuah hasil. Yang ketiga, di daerah asal 1 hasil fungsinya adalah B, 2 hasil fungsinya B, tetapi 3 tidak memiliki hasil fungsi, tidak memiliki kodomain di kodomain. Apakah ini sebuah fungsi? Ini bukan sebuah fungsi karena 3 tidak dapat terdefinisikan pada daerah hasil. Jadi kalau tidak bisa terdefinisikan, dia bukan sebuah fungsi. Kemudian selanjutnya yang keempat, ada 1 hasilnya C, 2 hasilnya C, 3 hasil fungsinya A. Apakah sebuah fungsi? Dia adalah sebuah fungsi karena masing-masing dari daerah asal dapat terdefinisikan pada daerah hasil. Selanjutnya ada fungsi 1 hasilnya adalah A, 2 hasilnya B dan C, 3 didefinisikan sebagai A hasil fungsinya. Apakah ini sebuah fungsi? Ini bukan merupakan fungsi karena sebuah nilai x seharusnya hanya dapat didefinisikan menjadi satu hasil, tidak dapat didefinisikan menjadi 2 hasil. Jadi ini bukan merupakan fungsi. Dan yang terakhir, 1 X sama dengan 1 dapat didefinisikan menjadi A, menjadi B, dan menjadi C. Jelas ini bukan merupakan sebuah fungsi karena dari 1 daerah asal hanya memberikan 1 daerah hasil. Jadi ini bagaimana cara kita mendefinisikan fungsi dari sebuah diagram. Fungsi itu yang pertama harus dapat didefinisikan menjadi sebuah hasil. Dan dia tidak hanya boleh memiliki satu hasil atau 1 daerah hasil, tidak boleh memiliki 2 hasil ataupun tidak dapat terdefinisikan. Selanjutnya, bagaimana kita menuliskan sebuah fungsi? Untuk memberikan nama sebuah fungsi digunakan huruf tunggal seperti F, atau kadang digunakan juga G atau huruf F besar. Maka untuk membaca nilai fx ini menunjukkan nilai yang diberikan oleh fungsi kepada x. Contohnya, fx sama dengan x pangkat 3 minus 4. Berarti ini dibacanya adalah nilai yang diberikan oleh fungsi kepada x sama dengan x pangkat 3 minus 4. Artinya kita harus mendefinisikan nilai x. Jadi untuk mendefinisikan kita memberikan nilai-nilai untuk x-nya. Misalnya, yang pertama kita nilai yang diberikan oleh fungsi untuk x sama dengan 2. Artinya
kita harus mensubstitusikan angka 2 ke dalam fungsi X. Berarti ini adalah X sama dengan 2. Kita substitusikan X sama 2 ke dalam fungsi yang diberikan. Jadi sekarang kita substitusikan hasil fungsi dari X sama dengan 2 adalah, langsung kita substitusikan aja, 2 pangkat 3 dikurangi 4 sama dengan 8 dikurangi 4, hasilnya juga 4. Kemudian contoh lain, fungsi dari X sama dengan minus 1 sama dengan minus 1 pangkat 3 dikurangi 4. Minus 1 pangkat 3 hasilnya minus 1 dikurangi minus 4, minus 5. Selanjutnya, contoh lain, kita juga bisa mendefinisikan sebuah fungsi menjadi variabel tertentu, misalnya A. Jadi A langsung kita substitusikan ke dalam X. Jadi A pangkat 3 minus 4 sama dengan A pangkat 3 minus 4. Yang keempat, contohnya fungsi dari X sama dengan A plus H. Berarti kita substitusikan X di dalam fungsi menjadi A plus H. Jadi A plus H pangkat 3 minus 4 sama dengan A plus H pangkat 3, A pangkat 3 plus 3A kuadrat H plus 3AH pangkat 3 plus H pangkat 3 minus 4. Ini adalah hasil fungsinya. Jadi untuk menotasikan sebuah fungsi, artinya kita memberikan hasil. Jadi di sini X sama dengan 2, ini adalah domain atau daerah asal. Jadi X sama dengan 2, X sama dengan 1, A plus H ini adalah domainnya, daerah asalnya. Sedangkan kodomain adalah hasil dari fungsi tersebut. Jadi nilai-nilai X ini dimasukkan ke dalam fungsi akan didapatkan hasil. Jadi domainnya 2, kodomainnya atau hasil fungsinya adalah 4. Di sini daerah asalnya minus 1, kodomainnya adalah minus 5 atau hasil fungsinya adalah minus 5. Jadi ini adalah fungsi, kita perlu mensubstitusikan nilai-nilai X atau daerah asal menjadi sebuah hasil fungsi. Sekarang kita latihan. Jika sebuah fungsi adalah 3x kuadrat plus 1 per x, maka tentukan yang pertama jika fungsi x sama dengan minus 1. Berarti kita substitusikan fungsi tersebut dengan x sama dengan minus 1. Berarti 3 dikali minus 1 pangkat 2 plus 1 per pangkat minus 1, hasilnya adalah 3 dikali minus 1 kuadrat adalah 1, berarti tinggal 3 dikalikan dengan 1 ditambah 1 per minus 1. 1 dibagi minus 1 hasilnya adalah minus 1. Jadi sekarang 3 minus 1 sama dengan 2. Yang lain kita kerjakan jika fungsi adalah x plus 2. Berarti kita substitusikan x plus 2 ke fungsi menggantikan x. Jadi 3 dikali x plus 2 kuadrat ditambah 1 per x-nya kita gantikan dengan x plus 2. X plus 2. Kita uraikan
kita uraikan yang pertama nilai X plus 2 kuadrat, jadi 3 dikali X plus 2 kuadrat, X kuadrat plus 2AB, berarti 2A, 2X plus 2 kali 2 berarti 4X plus 2 kuadrat 4 ditambah 1 per X plus 2. Tinggal kita substitusikan, berarti 3X kuadrat plus 3 kali 4X, hasilnya 12X plus 3 kali 4, 12. Ditambah 1 per X plus 2. Ini masih kita jadikan 1. Berarti untuk menyamakan penyebut, berarti yang di depan ini kita kalikan dengan X plus 2, dan yang berarti sekarang kita punya X plus 2 dikali 3X kuadrat plus 12X plus 12 ditambah 1 per X plus 2. Ini masih bisa dijabarkan lebih lanjut, silahkan dijabarkan sendiri. Kemudian yang C adalah fungsi dari 1 per X. Berarti kita substitusikan 1 per X ke dalam nilai X. Berarti 3 dikali 1 per X kuadrat ditambah 1 per X. Jadi 3 dikali 1 per X kuadrat adalah 1X kuadrat ditambah 1 dibagi 1 per X, artinya X-nya nanti X-nya jadi ke atas, berarti ditambah X sama dengan kita kalikan 3 per X kuadrat ditambah X. Kita samakan penyebutnya menjadi X kuadrat semua, berarti yang pertama tetap 3, kemudian 2 selanjutnya berarti dikalikan dengan X kuadrat, berarti X dikali dengan X kuadrat. Hasilnya adalah X pangkat 3 plus 3 dibagi dengan X kuadrat. Jadi ini untuk soal yang pertama, caranya masih sama, jadi kita tinggal mensubstitusikan nilai-nilai dari daerah asal ke dalam persamaan. Selanjutnya, latihan yang lain untuk fx sama dengan 2x kuadrat minus 1, cari dan sederhanakan nilai fungsi dari a plus h dikurangi fungsi dari a per h. Jadi sekarang tinggal kita substitusikan, yang pertama x-nya sebagai a plus h, dan yang kedua x-nya sebagai a. Jadi yang pertama fungsi a plus h dikurangi fungsi a per h. Yang pertama kita substitusikan x sebagai a plus h, hasilnya 2 dikali a plus h kuadrat dikurangi 1 dikurangi dengan fungsi dari a, berarti kita sekarang substitusikan x sebagai a, sehingga 2a kuadrat minus 1 dibagi h. Hasilnya 2 dikali a plus h kuadrat, jadi 2 dikali a kuadrat plus 2ah plus h kuadrat dikurangi 1 dikurangi 2a kuadrat minus 1.
per H. Kita kalikan jadi 2A kuadrat plus 4AH plus H kuadrat dikurangi 1 dikurangi 2A kuadrat dikurangi minus dikalikan minus 1 berarti positif 1 per H. Berarti di sini sekarang kita bisa coret minus 1 ditambah 1 hasilnya adalah 0. Kemudian 2A kuadrat dikurangi 2A kuadrat berarti bisa kita coret. Sekarang persamaannya menjadi 4AH plus H kuadrat per H. Semuanya masing-masing punya H, berarti bisa kita coret juga hanya kita coret dengan bawah dan H kuadratnya kita coret. Jadi hasilnya adalah 4A plus H. Hanya tadi yang di bawah sudah dicoret, sudah habis, berarti tinggal 4A plus H. Selanjutnya untuk fungsi fx sama dengan 3x kuadrat minus 4 plus 3, cari dan sederhanakan fx plus h minus fx per h. Sama berarti kita substitusikan nilai-nilai fx plus h dan h ke dalam persamaan fungsi. Jadi ini kita tuliskan dulu fungsi x plus h dikurangi fungsi x per h. Jadi fungsi dari x plus h kita substitusikan nilai x plus h ke dalam persamaan 3 dikali x plus h kuadrat dikurangi 4x plus h ditambah 3 dikurangi fungsi dari x berarti tidak ada yang diubah, 3x kuadrat minus 4x plus 3 dibagi dengan h. Sekarang kita substitusikan x plus h kuadrat di sini, hasilnya adalah x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat dikalikan semua dengan 3. Kemudian yang di sini minus 4. Sekarang kita substitusikan berarti 3x kuadrat plus 2xh ditambah plus 6, 3 kali 2 plus 3h kuadrat dikurangi dengan 4x plus karena minus dikalikan dengan plus, minus dikalikan dengan plus h berarti minus h ditambah dengan 3 dikurangi 3x kuadrat minus 4x plus 3 dibagi h. Sekarang tinggal kita kurangi aja, 3x kuadrat dikurangi 3x kurangi 3x berarti hasilnya 0. Kemudian minus 4x dikurangi minus 4x berarti di minus dikalikan dengan minus hasilnya positif, jadi minus 4x plus 4x hasilnya 0. Kemudian plus 3 dikali dengan minus 3 dikurangi dengan minus 3 jadi habis. Kemudian sekarang kita tuliskan dulu 6xh plus 3h kuadrat minus h minus 4h dibagi dengan h. Berarti sekarang h yang di bawah bisa kita coret dengan atas, h-nya coret, ini coret. Berarti sekarang bisa kita sederhanakan menjadi 6x plus 3h minus 4 adalah hasil fungsi
problem yang ketiga. Jadi di sini perlu ketelitian aja, ketelitian dan kesabaran ketika kita mensubstitusikan fungsi. Jadi untuk dikurangi kemudian ditambahkan, ketika ngali juga perlu ketelitian. Tadi di depan kita sudah belajar sedikit tentang domain dan range. Jadi domain adalah hasil daerah asal dan range adalah hasil dari sebuah fungsi, daerah hasil. Nah, sekarang bagaimana kita menuliskan himpunan penyelesaian dari domain dan juga range? Jadi daerah asal atau domain sebuah fungsi ditulis sebagai df. Pendefinisiannya sebagai himpunan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. df merupakan himpunan X di dalam bilangan real, di mana nilai fungsi X ada atau terdefinisikan. Jadi himpunan bilangan X di dalam domain harus merupakan bilangan real dan hasil fungsinya harus ada atau terdefinisikan. Seperti tadi contoh di awal ada sebuah domain dan sebuah fungsi X-nya ada 1, 2, 3, kemudian hasil fungsinya, daerah hasilnya 1 terdefinisikan sebagai A, 2 terdefinisikan sebagai B, tetapi 3 tidak terdefinisikan. Artinya pada kasus ini, karena 3 tidak dapat terdefinisikan, ini bukan merupakan fungsi. Jadi karena 3 tidak dapat terdefinisikan, jadi 3 itu bukan merupakan domain dari fungsi tersebut. Jadi fungsi ini karena tidak dapat terdefinisikan, 3 tidak termasuk sebagai daerah asal atau domain. Karena syaratnya daerah domain atau daerah asal harus dapat didefinisikan sebagai hasil dari sebuah fungsi. Nah, selanjutnya untuk daerah hasil atau range dari sebuah fungsi dituliskan sebagai RF dan didefinisikan sebagai, jadi RF adalah himpunan untuk semua hasil untuk setiap X merupakan bagian atau himpunan dari domainnya. Jadi X merupakan untuk setiap X yang merupakan domain dari sebuah fungsi, itu merupakan hasil dari fungsi atau range. Jadi yang perlu didefinisikan, benar-benar perlu didefinisikan itu adalah domainnya, karena domain itu harus dapat didefinisikan sebagai hasil fungsi. Jika tidak dapat didefinisikan sebagai hasil fungsi, jadi kalau di 3 dimasukkan ke dalam persamaan hasilnya tidak memenuhi syarat atau bukan merupakan sebuah bilangan, artinya 3 bukan merupakan domain dari fungsi tersebut. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Carilah domain dan range dari fungsi berikut. Fungsinya adalah 1/4 X plus 3. Tadi di depan sudah kita jelaskan bahwa syarat dari sebuah fungsi adalah fungsi tersebut harus dapat didefinisikan. Nah, ketika kita memiliki sebuah pecahan, syaratnya kalau kita punya pecahan misal A per B, itu nilai penyebutnya B itu tidak boleh 0, karena
ketika kita membagi sebuah bilangan dengan 0, itu hasilnya tidak terhingga, jadi dia tidak dapat didefinisikan ketika nilai B-nya adalah 0. Jadi dalam fungsi berikut 1/4x plus 3 ini harus dapat didefinisikan jika penyebutnya hasilnya tidak sama dengan 0. Jadi kalau B-nya sama dengan 0, dia akan hasilnya tak berhingga. Atau kalau di komputer ditulis sebagai none atau not a number. Jadi ini sebagai salah satu syarat mencari domain dari sebuah pecahan. Jadi syaratnya adalah B tidak boleh 0 atau penyebutnya tidak boleh 0. Jadi agar fungsi terdefinisikan, nilai penyebut atau 4x plus 3 tidak boleh sama dengan 0. Jadi 4x tidak boleh sama dengan minus 3 dan x tidak boleh sama dengan minus 1/3. Jadi ini adalah salah satu syarat agar fungsi fx dapat terdefinisikan. Jadi nanti kalau disubstitusikan x-nya sama dengan minus 1/3 kan hasilnya jadi kok 1/3, maaf, 3/4 minus 3/4. Jadi kalau disubstitusikan minus 3/4 ke persamaan ini kan hasilnya menjadi 4 dikali minus 3/4, hasilnya adalah minus 3 plus 3, hasilnya 0. Jadi kalau nanti x-nya adalah minus 3/4, dia tidak dapat didefinisikan, hasilnya adalah tak berhingga, dia bukan sebuah angka. Jadi ini adalah syarat ketika kita memiliki fungsi pecahan, satu syarat. Jadi sekarang tinggal kita tuliskan daerah df-nya. Jadi domainnya adalah x sedemikian hingga x tidak sama dengan minus 3/4, di mana x merupakan himpunan bagian dari bilangan real. Ini untuk domainnya. Bagaimana untuk range-nya? Kita ke slide berikutnya. Kita tuliskan ulang fx sama dengan 1/4x plus 3, di mana domainnya tadi sudah kita definisikan x sedemikian hingga x bukan sama dengan minus 3/4, di mana x merupakan himpunan bagian dari bilangan real. Untuk range atau daerah hasilnya, fungsi dari x ini tadi 1/4x plus 3. Bisa kita tuliskan juga sebagai a per b. Di sini a-nya itu adalah 1, berarti dia tidak bisa tidak bisa jika bukan sama dengan 0. Jadi a bukan sama dengan 0. Kemudian untuk b-nya 4x plus 3 penyebutnya, itu juga bukan sama dengan 0. Jadi nilai a per b itu bukan sama dengan 0. Jadi hasilnya tidak akan mungkin 0 karena yang pertama di atas atau pembilangnya adalah angka 1. Kemudian di bawah tidak akan mungkin 0 juga karena tadi di daerah domainnya sudah kita definisikan, fungsinya tidak akan bisa didefinisikan menjadi 0. Sehingga untuk range atau daerah hasilnya itu
kita tuliskan sebagai Y, karena daerah hasil juga bisa kita tuliskan sebagai Y. Y sedemikian hingga Y bukan sama dengan 0, di mana Y merupakan bagian himpunan bilangan real. Jadi ini adalah salah satu cara kita untuk menentukan domain dan range sebuah fungsi. Untuk domain ada beberapa syarat. Ketika dia berbentuk pecahan, maka penyebut tidak boleh nilainya 0. Kemudian untuk range-nya kita cek didefinisikan apakah ada sebuah angka yang tidak akan dapat didefinisikan. Di sini angka di daerah hasilnya tidak akan mungkin 0, sehingga range-nya itu tidak mungkin 0. Jadi selain semua bilangan real kecuali 0. Selanjutnya ada beberapa latihan soal. Yang pertama, jika sebuah fungsi adalah 4x minus 1. Tadi sudah kita bahas bahwa sebuah pecahan A per B, B-nya tidak boleh sama dengan 0. Sehingga syaratnya x minus 1 tidak boleh sama dengan 0. Jadi x tidak boleh sama dengan 1. Sehingga df-nya kita tuliskan sebagai x sedemikian hingga x tidak boleh sama dengan 1, di mana df merupakan di mana x merupakan bagian dari himpunan bilangan real. Ini untuk yang contoh pertama tadi sudah kita bahas. Kemudian kedua, fungsi x sama dengan 9 minus x kuadrat. Tentukan daerah asal atau domainnya. Jika kita memiliki sebuah akar, maka nilai yang ada di dalam akar itu harus positif. Kalau kita mengakarkan sebuah angka negatif, hasilnya akan menjadi bilangan imajiner. Jadi kalau kita punya sebuah akar dari A, ini hasilnya itu adalah bilangan real. Tetapi kalau kita mengakarkan minus A, itu hasilnya adalah bilangan imajiner. Jadi syaratnya, dari sini bisa kita simpulkan bahwa syaratnya A itu nilainya harus lebih dari sama dengan 0. Agar fungsi tersebut dapat didefinisikan sebagai bilangan real. Jadi kita sudah tahu syaratnya angka di dalam akar itu harus positif, sehingga sekarang tinggal kita masukkan syaratnya, berarti 9 minus x kuadrat itu harus lebih besar sama dengan 0. Karena ini x-nya negatif, kita balik jadi x kuadrat minus 9. Kemudian karena kita mengalihkan dengan negatif, berarti operatornya juga harus dibalik menjadi kurang dari sama dengan 0. Kita lanjut. Kemudian kita akarkan x plus 3 dikali x minus 3 kurang dari sama dengan 0. Kira kayak kemarin kita definisikan minus 3, ini dia tertutup, dan 3. Yang diminta adalah negatif, berarti kurang dari 0 artinya dia negatif. Sekarang kita masukkan titik uji. Kalau nilainya 0, x plus 3, 0 plus 3 dikali 0 minus 3 berarti minus 9. Berarti minus 9 itu ada di
Berarti nolnya itu negatif. Berarti di sini adalah negatif dan yang diminta juga yang negatif. Jadi daerah domainnya berada di antara -3 sampai 3. Jadi bisa kita tuliskan untuk df-nya sama dengan x sedemikian hingga x-nya berada di antara -3 sampai 3. Berarti -3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3, di mana x merupakan bagian dari himpunan bilangan real. Jadi gitu, kalau tadi yang pertama ada pecahan, berarti penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kalau kita memiliki sebuah akar, angka di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0 agar hasilnya merupakan bilangan real. Selanjutnya, tentukan daerah asal dari fungsi berikut. Ada 5 per x kuadrat minus 5 per akar x kuadrat minus 5 plus 6. Di sini bentuknya ada dia pecahan dan juga akar. Artinya ada dua syarat yang akan kita gunakan. Syarat yang pertama syarat pecahan A per B. B tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang kedua, syarat di akar A harus lebih besar sama dengan 0. Pakai notasi yang sama aja, B, karena dia sama-sama di bawah. Jadi B lebih besar sama dengan 0. Jadi di sini bisa kita simpulkan untuk syarat A per akar B itu nilainya B itu harus lebih besar dari 0. Jadi angka sama dengan di bawah ini hilang karena nilainya tidak boleh sama dengan 0. Jadi ini untuk syarat sekarang tinggal kita substitusikan ke syaratnya. Syaratnya adalah B-nya lebih besar dari 0, berarti x kuadrat minus 5x plus 6 harus lebih besar dari 0. Kita pisahkan x kuadrat minus 5x plus 6 berarti x 6 dikali 3 berarti minus 2 dan minus 3 harus lebih besar dari 0. Berarti x sama dengan 2 atau x sama dengan 3. Kita buat garis bilangannya 2 dan 3 terbuka. Sekarang titik ujinya 0. 0 dikurangi minus 2 dikali minus 3 berarti 0 hasilnya adalah positif. Jadi di sini positif, negatif, positif. Yang diminta adalah lebih besar dari 0, artinya yang diminta adalah positif. Jadi domainnya ada di bagian positif. Domainnya sehingga menjadi x sedemikian hingga x kurang dari 2 atau x lebih besar dari 3, di mana x merupakan bagian dari himpunan bilangan real. Selanjutnya, grafik fungsi. Contohnya, kita diminta membuat grafik dari beberapa fungsi berikut. Yang pertama, x kuadrat minus 2 plus 2, x minus 2 kuadrat, x plus 2 kuadrat. Kita mulai dari yang pertama, fx sama dengan x kuadrat. Grafiknya adalah grafik hiperbolik atau grafik ke atas dan terbuka. Dia menghadap ke atas dan terbuka. Ini disebut dengan grafik hiperbolik. Menghadap ke atas karena dia
Karena dia positif, dia menghadap ke atas. Ketika Y-nya sama dengan minus X kuadrat, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Jadi kalau positif dia terbuka ke atas, kalau negatif dia akan terbuka ke bawah. Kemudian yang kedua, X plus 2 kuadrat. Itu grafiknya seperti ini, ternyata nilai minimumnya adalah di Y sama dengan 2. Jadi di sini, kemudian kalau Y sama dengan X kuadrat minus 2, titik minimumnya berada, Y minimumnya berada di Y sama dengan minus 2. Artinya kalau kita menambahkan sebuah angka setelah X kuadrat untuk sebuah fungsi, kalau positif dia akan naik, Y-nya akan naik, kemudian kalau dia dikurangi dia akan turun titik minimumnya, pemotongan terhadap sumbu Y. Selanjutnya X minus 2 kuadrat dan X plus 2 kuadrat. Kalau Y sama dengan X minus 2 kuadrat, ternyata dia akan geser ke sumbunya ke X sama dengan 2. Kalau di sini X plus 2 kuadrat, dia justru geser ke kiri, dia akan menjadi minus 2. Bukan lagi di sumbu X sama dengan 0. Jadi ini adalah sebuah karakteristik dari fungsi-fungsi jika akan kita gambarkan menjadi sebuah grafik. Sekarang kita belajar mengenai macam-macam fungsi. Yang pertama, fungsi konstan. Untuk semua unsur di dalam himpunan A atau daerah asal yang berkaitan hanya dengan sebuah unsur dalam himpunan B. Contohnya, jika fungsinya adalah Y sama dengan 5, artinya mau berapapun X-nya atau daerah asalnya, hasilnya akan tetap 5. Jadi kalau digambarkan dalam diagram panah, mau berapapun daerah asalnya, hasilnya akan tetap 5. Kalau kita gambarkan dalam bidang kartesius, dia akan merupakan garis linier, garis lurus, horizontal yang memotong pada sumbu Y sama dengan 5. Jadi berapapun nilai X-nya, nilai Y-nya tidak akan berubah. Ini adalah fungsi konstan. Berapapun nilai X-nya, nilai Y tidak berubah. Selanjutnya adalah fungsi identitas. Pada fungsi identitas, semua unsur di dalam himpunan A berkaitan dengan dirinya sendiri. Jadi grafik fungsi identitas itu untuk fungsi Y sama dengan X, di mana X merupakan bagian himpunan bilangan real. Contohnya, jika kita membuat grafik pada bidang kartesius untuk fungsi Y sama dengan X. Jadi kalau X-nya sama dengan 1, Y-nya 1, X sama dengan 2, Y-nya 2. Jadi hasilnya atau grafik di range-nya itu nilainya sama dengan dirinya sendiri. Jadi fungsi identitas berlaku ketika Y sama dengan X. Selanjutnya fungsi ganjil dan juga fungsi genap. Jika sebuah fungsi disebut dengan fungsi genap jika nilai f minus x-nya, jadi kalau disubstitusikan dengan negatif x, hasilnya adalah positif fx. Grafik fungsi genap selalu simetris terhadap sumbu y. Ini adalah karakteristik dari fungsi genap. Kemudian yang kedua ada fungsi ganjil, yaitu jika kita substitusikan x dengan negatif x atau f minus x, hasilnya adalah minus fx. Grafik dari fungsi ganjil selalu simetris terhadap titik asal 0.
Dan yang ketiga, jika sebuah fungsi tidak memenuhi keduanya, maka disebut sebagai fungsi tak genap dan tak ganjil. Sekarang kita masuk ke contoh mana yang merupakan fungsi genap dan fungsi ganjil. Yang pertama, jika f(x)-nya sama dengan x kuadrat. Tadi sudah kita gambarkan ke depan, bentuknya simetris. Jadi sekarang untuk mengecek kita substitusikan x sebagai minus x. Jadi f dari minus x sama dengan minus x kuadrat, hasilnya adalah negatif x kuadrat x kuadrat. Berarti bisa kita tuliskan bahwa nilai dari f minus fx sama dengan positif dari fx. Dia tidak berubah. Sehingga di sini disebut sebagai fungsi genap. Dia memenuhi syarat dari fungsi genap, di mana fungsi dari minus x hasilnya adalah positif fungsi x. Jadi yang pertama, untuk fx sama dengan x kuadrat ini merupakan fungsi genap. Dan contohnya di grafik dia selalu simetri terhadap sumbu Y. Tadi kan sudah kita lihat di depan bahwa dia simetris. Jadi sudah terbukti. Sekarang yang B. Fx sama dengan x pangkat 3. Kita cek, substitusikan dengan minus x. Jadi minus x pangkat 3 hasilnya adalah minus x pangkat 3. Jadi bisa kita tuliskan fx sama dengan minus fx. Jadi ini memenuhi untuk syarat fungsi ganjil. Teman-teman bisa cek sendiri untuk bentuk grafiknya, dia nanti akan simetris terhadap titik 0. Jadi nanti dicek sendiri untuk bentuk grafiknya. Yang ketiga, yang C, fungsinya fx sama dengan x pangkat 3 plus 1. Sekarang kita substitusikan sebagai minus x. Jadi minus x pangkat 3 ditambah 1. Hasilnya adalah minus x pangkat 3 plus 1. Ini tidak memenuhi ya. Sekarang kalau kita coba, kalau negatif fx-nya berapa? Berarti negatif dari x pangkat 3 plus 1. Jadi minus x pangkat 3 minus 1. Ini juga tidak memenuhi syarat dari fungsi ganjil, di mana fx-nya harus sama dengan fungsi dari minus x. Jadi dia beda dengan fungsi x positif dan fungsi x negatif. Artinya dia bukan merupakan fungsi genap dan juga bukan merupakan fungsi ganjil. Karena dia tidak memenuhi kedua syaratnya, dia f minus x-nya bukan merupakan plus fx, dan fungsi dari minus x-nya juga bukan merupakan negatif dari fx. Jadi ini beberapa cara untuk menentukan fungsi genap dan juga fungsi ganjil. Selanjutnya kita belajar mengenai operasi-operasi pada fungsi. Jika kita memiliki dua fungsi fx dan gx, bagaimana kita mengoperasikan fungsi tersebut? Jika fungsi f ditambahkan dengan fungsi g terhadap x, artinya dia sama aja seperti fungsi fx ditambah dengan fungsi gx. Kalau dikurangi juga sama. Kalau dikali juga f kali g dari fungsi f dikali fungsi g, itu sama saja seperti fungsi x dikalikan dengan fungsi g. Dibagi juga sama, f per g dari x, nilainya sama dengan fx per gx. Kemudian kalau kita memangkatkan sebuah fungsi,
ada fungsi pangkat n, itu artinya adalah fungsi x dipangkatkan sebagai n. Contohnya, jika kita punya fungsi fx sama dengan x minus 2/3, berarti fungsi kuadrat dari x ini sama seperti fungsi x kuadrat. Jadi tinggal kita kuadratkan persamaannya x minus 2/3 kuadrat, hasilnya adalah seperti ini. Ini beberapa operasi, selanjutnya kita akan latihan bagaimana mengoperasikan fungsi. Contohnya, jika sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat minus 2x dan kx adalah x minus 1, tentukan f plus gx. Yang pertama, tentukan f plus g dari fungsi x, ini sama dengan fx plus gx. Jadi tinggal kita tambahkan fx-nya x kuadrat minus 2x ditambah x minus 1. Hasilnya adalah x kuadrat minus x minus 1. Kemudian yang kedua, f minus gx sama dengan fx dikurangi dengan gx. Tinggal dikurangi aja, x kuadrat minus 2x dikurangi x minus 1. Jadi hasilnya adalah x kuadrat minus 2x minus x plus minus dikalikan dengan minus jadi plus 1. Hasilnya adalah x kuadrat minus 3x plus 1. Kemudian yang ketiga, jika fungsi f kali dengan g, maka artinya sama dengan fungsi f dikalikan dengan fungsi gx. Jadi x kuadrat minus 2x dikalikan dengan x minus 1. Sekarang tinggal kita kalikan, x kuadrat dikali dengan x berarti x pangkat 3 dikurangi x kuadrat dikurangi 2x kuadrat minus 2x dikali minus 1 jadinya plus 2x. Hasilnya adalah x pangkat 3 minus 3x kuadrat plus 2x. Yang keempat, jika fungsi f per g dari x, artinya sama dengan fungsi f dibagi dengan fungsi gx. Hasilnya berarti tinggal kita bagi x kuadrat minus 2x dibagi x minus 1. Di sini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, jadi biarkan seperti ini. Yang kelima, jika fungsi g kuadrat dari x artinya sama dengan fungsi dari gx dikuadratkan. Jadi x minus 1 dikuadratkan, hasilnya adalah x kuadrat minus 2x plus 1. Jadi ini adalah cara-cara untuk mengoperasikan dua buah fungsi. Yang terpenting di sini adalah ketelitian dan juga kesabaran. Jadi harus teliti ketika mengalihkan, menambahkan, mengurangkan. Dan yang paling penting ketika kita membagi sebuah persamaan seperti ini, x kuadrat minus 2x per x minus 1, ini artinya tidak bisa disederhanakan lagi. Teman-teman nggak bisa nyoret ini menjadi x-nya kemudian dicoret semua, itu nggak boleh, karena di sini dia merupakan operasi penambahan dan pengurangan, kecuali jika dia dikali itu masih boleh. Tapi di sini kan kesatuan, jadi harus dibagi dengan x minus 1, jadi tidak boleh dicoret lagi. Contoh selanjutnya, saya persilakan teman-teman untuk melakukan latihan secara mandiri.
Selanjutnya merupakan fungsi komposisi. Apa itu fungsi komposisi? Fungsi komposisi merupakan penggabungan operasi dari dua jenis fungsi fx dan gx sehingga menghasilkan fungsi yang baru. Fungsi komposisi dilambangkan dengan angka 0 dan fungsi yang dapat terbentuk dari fx dan juga gx adalah, jadi kalau ada sebuah fungsi fog dari x, ini artinya adalah fungsi x dari gx. Kalau GOF itu artinya fungsi G dari fx. Jadi nanti pada yang pertama FOG ini fungsi f, pada fungsi f x-nya disubstitusikan dengan fungsi dari gx. Sebaliknya untuk GOF berarti fungsi G nanti x-nya disubstitusikan dengan fungsi dari fungsi dari f. Di dalam fungsi komposisi tidak berlaku sifat komutatif. Jadi artinya FOG, fungsi dari FOG, hasilnya berbeda dengan fungsi GOF. Kita masuk ke contohnya. Sebuah fungsi ditentukan sebagai berikut. Fx sama dengan 4x minus 1 dan gx sama dengan 2x. Tentukan berapa FOGX dan GOF x-nya. Yang pertama, FOG dari X merupakan fungsi dari F jika X-nya disubstitusikan dengan G. Sekarang tinggal kita substitusikan fungsi F dengan fungsi G. Jadi 4 itu X-nya disubstitusikan menjadi fungsi GX minus 1. Jadi 4, fungsi gx-nya adalah 2x dikalikan dengan 2x minus 1. Jadi hasilnya adalah 8x minus 1. Kemudian yang B, GOF dari x. Tadi dia adalah fungsi G yang x-nya disubstitusikan sebagai fx. Kita tuliskan 2 dikali dengan fx. Hasilnya 2 dikalikan fx-nya adalah 4x minus 1, jadi hasilnya adalah 8x minus 2. Jadi di sini terbukti bahwa sifat komutatif tidak berlaku, bahwa nilai dari FOG dari x nilainya tidak sama dengan GOF dari X. Bagian yang terakhir, apa itu fungsi inverse? Fungsi inverse itu dinotasikan sebagai f pangkat minus 1. Jadi fungsi inverse ini adalah kebalikan. Jadi kalau biasanya kita menuliskan fungsi dari X sama dengan Y, maka pada fungsi inverse kita balik, jadi fungsi inverse dari fungsi X tersebut, jadi kita balik menjadi Y. Jadi fungsi inverse dari Y sama dengan X. Kita langsung ke contoh saja biar nggak bingung. Tentukan fungsi inverse dari fx sama dengan akar 2x, jadi fx sama dengan akar dari 2x. Fungsi fx bisa juga kita tuliskan sebagai y sama dengan akar 2x. Nah, sekarang ini kan fungsinya y sama dengan 2x. Yang diminta ketika kita mengerjakan fungsi inverse adalah x sama dengan titik-titik. Jadi yang diminta adalah kebalikan. Jadi bagaimana kita membalik fungsi dari y sama dengan apa menjadi x sama dengan sesuatu. Jadi sekarang tinggal kita untuk balik ini kita kuadratkan fungsinya. Jadi y kuadrat sama dengan 2x untuk menghilangkan akarnya. Jadi sekarang sudah kita bisa ubah, x-nya kita pindah ke ruas kanan, ruas kiri, x sama dengan 2x sama dengan y kuadrat. Jadi bisa kita tuliskan x sama dengan y kuadrat per 2. Jadi fungsi inverse dari y adalah
Y kuadrat per 2, atau bisa kita ubah lagi menjadi fungsi dari X atau fungsi inverse dari X sama dengan X kuadrat per 2. Jadi ini adalah fungsi inverse yang awalnya Y sama dengan sesuatu fungsi dari X, diubah menjadi X sama dengan fungsi dari Y. Kita latihan beberapa dua soal dulu. Yang pertama, fx sama dengan x kuadrat minus 1. Kita tuliskan y sama dengan x kuadrat minus 1. Kita ubah menjadi bentuk x sama dengan titik-titik. Jadi sekarang x kuadrat sama dengan y minus 1. Y minusnya pindah ruas jadi plus 1. X-nya sama dengan akar dari Y plus 1. Jadi bisa kita tuliskan fungsi inverse dari Y adalah akar Y plus 1, atau bisa kita kembalikan sebagai fungsi X. Fungsi inverse dari X sama dengan akar X plus 1. Yang kedua, fungsi X sama dengan X per X plus 1. Kita tuliskan sebagai fungsi Y sama dengan, kemudian kita pindahkan ruas Y-nya, nyebutnya ke ruas kiri, jadi Y dikali X plus 1 sama dengan X. Kita buka Y X plus 1 sama dengan X, kemudian kita kumpulkan X berkumpul dengan X. Jadi X di ruas kanan pindah ke ruas kiri, di XY plus X sama dengan minus 1. Sama dengan plus 1, ini jadi sama dengan minus Y. Jadi sekarang X-nya bisa kita keluarkan, jadi Y plus 1 sama dengan minus Y. Jadi fungsi X sama dengan minus Y per Y plus 1. Atau kita tuliskan sebagai fungsi inverse dari Y adalah minus Y per Y plus 1. Dan fungsi inverse kita kembalikan sebagai fungsi X sama dengan minus X per X plus 1. Jadi ini beberapa contoh dari fungsi inverse. Alhamdulillah sudah selesai materi kita hari ini mengenai fungsi. Jika dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi saya via WhatsApp group atau bisa juga japri. Terima kasih atas atensi rekan teman-teman semua pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, saya memohon maaf. Saya tutup pertemuan hari ini. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.